Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Erni Melinda Berhuta Barat dan Kak Ginanjar Nur Hidayat. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema pengangguran dan inflasi. Yang pertama yaitu pengertian pengangguran. Menurut Suparmoko tahun 2007, pengangguran adalah ketidakmampuan angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Yang kedua, menurut Murni tahun 2006, pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mempunyai penghasilan. Yang ketiga, menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang terakhir secara umum yaitu pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, atau seseorang yang sedang berusaha mendapat pekerjaan yang layak. Dapat saya simpulkan di sini, pengertian pengangguran yaitu istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapat pekerjaan yang layak. Selanjutnya, jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Selanjutnya, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung disebabkan karena ketidaksesuaian latar belakang pendidikan atau pekerjaan tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini disebabkan karena mundurnya perekonomian yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun, sehingga perusahaan akan mengurangi dan memberhentikan karyawan. Pengangguran siklikal ini yang sedang kita alami dalam 2 tahun belakangan ini. Selanjutnya, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan-keterampilan baru. Yang kelima, pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini disebabkan karena adanya kendala informasi, waktu, ataupun jarak geografis. Yang terakhir, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini disebabkan oleh adanya perkembangan teknologi yang menyebabkan tenaga kerja manusia diganti menjadi mesin. Contohnya di pabrik-pabrik seperti pabrik tekstil yang menggantikan sumber daya manusia menjadi mesin atau robot. Selanjutnya, penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran ada beberapa hal, salah satunya yang pertama, banyak jumlah tenaga kerja tidak sebanding dengan lapangan kerja. Yang kedua, rendahnya tingkat pendidikan. Yang ketiga, kurangnya keterampilan yang dimiliki pelamar kerja sehingga tidak memenuhi kriteria lowongan pekerjaan atau tidak sesuai kualifikasi. Yang keempat, kemajuan teknologi yang pada akhirnya dapat mengganti tenaga kerja manusia. Yang kelima, tenaga kerja antar daerah dimanfaatkan secara tidak seimbang. Yang keenam, pemerintah yang membuat kebijakan untuk menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Dan yang terakhir yaitu persaingan pasar global. Banyak perusahaan, terutama perusahaan asing di Indonesia yang lebih memilih menggunakan tenaga kerja dari negara lain dibandingkan tenaga kerja lokal karena dinilai tidak memiliki kemampuan yang memadai. Selanjutnya, upaya mengatasi pengangguran ada beberapa hal. Yang pertama, kita bisa melakukan dengan memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan ekspor, mendorong ekspor, menyediakan sarana dan prasarana, memperluas produksi, menggiatkan program padat karya. Yang kedua, bisa mengurangi urbanisasi agar penyebaran tenaga kerja seimbang dan mengurangi pengangguran di kota-kota besar.
Selanjutnya yang ketiga, memperbaiki mutu pendidikan agar masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang setara dan untuk memberikan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pekerjaan. Yang keempat, pengangguran teknologi yang disesuaikan dengan sifat padat karya. Yang kelima, perbanyak penyelenggaraan job fair dan magang melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus agar informasi tentang lowongan kerja dapat tersebar luas. Dan yang terakhir yaitu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk yang dapat dilakukan dengan program keluarga berencana atau bisa disebut dengan KB. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Kak Ginanjar Nur Hidayat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Menurut Sukirno, tahun 2006, inflasi tarikan permintaan, yaitu inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Sedangkan inflasi desakan biaya, yaitu inflasi yang berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat dan tingkat pengangguran sangat rendah. Menurut Budiono 2008, inflasi adalah proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus-menerus. Dan ketiga, menurut Sukirno tahun 2008 mendefinisikan inflasi sebagai proses kenaikan harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Nah, yang keempat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi diartikan sebagai kemerosotan nilai uang karena banyaknya dan cepatnya uang beredar sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Nah, yang kelima, secara umum inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Nah, selanjutnya jenis-jenis inflasi. Yang pertama itu ada inflasi moderat. Inflasi moderat itu ditandai naiknya harga secara lambat dan dapat diramalkan. Biasanya menyebutnya sebagai laju inflasi 1 per tahun. Karena apabila barang-barang relatif stabil, masyarakat percaya pada uang. Nah, yang kedua ada inflasi ganas, yaitu inflasi dalam 2 digit atau 3 digit seperti 20, 100 atau 200% per tahun. Inflasi ganas timbul, maka timbul juga gangguan yang serius terhadap perekonomian. Nah, yang ketiga ada hiperinflasi, yaitu ketika ekonomi nampak selamat dari inflasi yang melambung ketegangan. Ketiga, dan mematikan mengambil alih ketika hiperinflasi menyerang. Nah, yang selanjutnya ada penyebab terjadinya inflasi. Itu ada 3. Yang pertama, meningkatnya jumlah permintaan, yaitu meningkatnya permintaan atau demand pada suatu jenis barang atau jasa tertentu. Ketika permintaan meningkat, sementara stok barang yang tersedia tak memadai, maka akan terjadi kenaikan harga. Nah, yang kedua ada meningkatnya biaya produksi. Dapat dijelaskan, itu biaya produksi yang baik bisa disebabkan karena seperti naiknya harga bahan baku atau naiknya upah pegawai. Nah, yang ketiga peredaran uang. Yang dimaksud peredaran uang itu adalah ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat tinggi, maka inflasi bisa terjadi. Hal ini dikarenakan ketika jumlah uang di masyarakat meningkat, harga barang dan ikut mengalami kenaikan karena kenaikan daya beli masyarakat, sedangkan stok barang statis, maka harga barang dan ikut naik. Selanjutnya ada dampak terjadinya inflasi, yaitu ada 4. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Yang dimaksud di sini adalah dapat mempengaruhi secara positif maupun negatif terhadap pendapatan masyarakat. Misalnya, saat terjadi inflasi lunak, maka perusahaan akan merasakan dampak positif karena terjadi perluasan produksi sehingga dapat meningkatkan perekonomian. Nah, yang kedua ada inflasi, dampak inflasi pada bidang ekspor. Nah, pada bidang ekspor ini
akan mengalami kenaikan biaya yang tinggi saat terjadinya inflasi. Kenaikan biaya tersebut juga akan membuat kemampuan ekspor suatu negara berkurang karena kalah saing dengan barang dari negara lainnya. Pada akhirnya, pendapatan devisa hasil ekspor pun akan berkurang. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat menabung. Di sini, minat menabung seseorang akan semakin berkurang karena bunga yang didapatkan menjadi jauh lebih kecil. Sedangkan penabung tetap harus membayar biaya administrasi tabungan yang dimiliki. Nah, yang keempat, dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Yang dimaksud di sini adalah membuat perhitungan dan menetapkan harga bahan pokok menjadi lebih sulit karena bisa jadi terlalu kecil atau terlalu besar. Selanjutnya itu cara mengatasi inflasi. Di sini ada 3 cara. Yang pertama melalui kebijakan fiskal. Nah, dengan kebijakan fiskal ini dapat diatasi dengan menggunakan kebijakan fiskal, berarti mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dengan menghemat pengeluaran pemerintah, inflasi dapat segera teratasi atau dapat juga dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Yang kedua, melalui kebijakan moneter. Nah, langkah yang dilakukan untuk menjaga kestabilan moneter guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi jumlah uang yang beredar, menetapkan persediaan kas, menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, dan menerapkan kebijakan operasi pasar terbuka. Yang ketiga, kebijakan lainnya. Nah, kebijakan lainnya itu selain kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah juga bisa mengatasi inflasi dengan cara meningkatkan produksi dan jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.